Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz dari kelas 2 di Mata ITA, NRP 3120 Saya akan kali ini saya akan menjelaskan J2 RESTful Web Services. Di sini ada beberapa topik. Yang pertama ada penjelasan tentang web service, kemudian penjelasan tentang RESTful, kemudian ada pembuatan web service menggunakan RESTful, kemudian ada pembuatan web client menggunakan RESTful. Jadi apa itu web service? Web service adalah standar yang digunakan untuk melakukan pertukaran data antar aplikasi atau sistem, karena aplikasi yang melakukan pertukaran data bisa ditulis dengan bahasa pembukaan yang berbeda atau berjalan pada platform yang berbeda. Contoh implementasi dari web service antara lain SOAP dan REST. Apa itu RESTful Web Services? Jadi REST Representational State Transfer. REST bukanlah sebuah teknologi, REST merupakan sebuah arsitektur untuk pertukaran data menggunakan protokol HTTP. RESTful API memiliki 4 komponen penting, yaitu URL design, HTTP verbs, HTTP response code, format response, dan format response. Kemudian ada URL design. Jadi URL design itu dimulai dari REST Web Service ini, servernya, kemudian ada HTTP response, kemudian masuk ke client, kemudian kemudian HTTP melakukan HTTP request lagi, kemudian kembali ke REST Web Service server. Jadi kemudian ada HTTP verbs, REST HTTP verbs. Ini bisa dilihat di tabel ini. Jadi ada beberapa kata verb ya, yaitu get, post, put, patch, delete. Ini objektifnya get untuk menerima item dari resource, kemudian post untuk membuat item baru dari resource, dan put untuk menaruh item yang udah ada di resource, yang memindahkan. Kemudian patch ini untuk mengupdate item yang udah ada di resource, kemudian delete ini untuk menghapus item yang udah ada di resource. Penggunaannya get bisa di links, kalau post di forms, put, patch juga di forms, delete bisa di form atau di links. Kemudian get bisa multiple request, sedangkan post tidak bisa, put bisa, patch bisa tidak, bisa iya, delete bisa iya, delete bisa melakukan multiple request. Kemudian untuk get bisa untuk gets atau bookmark, sedangkan yang lainnya tidak bisa. Oke, lanjut. Kemudian ada HTTP response. Ya, di sini bisa dilihat ada status code. Ya, ada status code 200 ini berarti sukses. Kalau 404 ini berarti tidak ditemukan. Driver not found. Kalau 409 ini berarti ada kebutuhan yang salah. Kemudian 500 ini berarti ada masalah error di internal server. Kemudian ada format respon. Komponen dari format respon adalah status respon code, yaitu mengindikasikan status server terhadap resource yang di request. Misal 404 artinya resource tidak ditemukan, dan 200 respon oke, itu artinya oke. Kemudian HTTP version menunjukkan versi dari HTTP yang digunakan. Contoh HTTP versi 1.1. Respon header berisi metadata untuk HTTP respon. Contoh type server, panjang konten, tab konten, respon, dan lain-lain. Respon body konten dari data yang diberikan. Kemudian ada keuntungan dari RESTful, bahasa dan platform agnostik, lebih sederhana, simple untuk dikembangkan ketimbang SOAP, mudah dipelajari, tidak bergantung pada tools, ringkas, tidak membutuhkan layer, pertukaran pesan, messaging tambahan, secara desain dan filosofi lebih dekat dengan web. Kelemahannya yaitu mengonsumsi model point to point komunikasi sehingga tidak dapat digunakan untuk lingkungan komputasi terdistribusi di mana pesan akan melalui satu atau lebih perantara. Kurangnya dukungan standar untuk keamanan, kebijakan, keandalan pesan, dan lain-lain, sehingga layanan yang mempunyai persyaratan lebih canggih lebih sulit untuk dikembangkan atau kita harus dipecahkan sendiri. Kemudian ini untuk pembuatan web service RESTful, yaitu pertama install Yi, bisa Yi basic, bisa advance. Ini dengan ini command ini, atau bisa download di sini. Kemudian buat database-nya bisa melalui PHP admin atau import SQL. Contohnya seperti ini. Kemudian mengkonfigurasi database di appconfig db.php. Kemudian membuat model employee menggunakan G di ini index.php dengan root G menggunakan namespace /up /models /employee. Kemudian buat control REST dengan cara membuat file /up /controls /employee control.php dengan kode berikut ini. Kemudian lakukan konfigurasi komponen request dan URL manager di app /config/web.php seperti di bawah ini.
Kemudian dengan minimal effort kita sudah selesai membuat RESTful API. Cara akses untuk nya adalah sebagai berikut, yaitu head ini untuk head untuk lihat overview informasi tentang list employee. Kemudian ini untuk post untuk membuat employee baru, get untuk mereturnkan detail employee-nya, head untuk melihatkan informasi tentang employee, dan ada patch untuk update, delete untuk menghapus, option untuk melihatkan verbs yang mendukung terkait dengan endpoint employee ini. Kemudian option juga menunjukkan yang verbs yang mendukung terkait dengan endpoint dari employee 1, 2, 3. Ini kalau ada 1, 2, 3-nya. Itu kemudian pembuatan pada sisi klien bisa install Basic atau Advanced dengan ini yaitu kemudian atau bisa langsung download di sini. Kemudian lakukan konfigurasi database di app/configurasi.db.php. Kemudian buat model employee pakai G dengan index.php dengan root G, gunakan namespace /app/model/employee, kemudian generate root CRUD-nya. Kalau udah silakan diakses hasil generate-nya melalui URL index.php dengan root employee/index. Kemudian selanjutnya kita modifikasi app/control/employee-control.php. Kita akan menggunakan 3 kelas utama di bawah ini. Silakan kita bisa gunakan di controller tersebut. Ini 3 kelasnya. Kemudian pada action index, method action index ini, action index ini kita lakukan modifikasi sebagai berikut. Seperti ini. Kemudian karena kita tidak memakai model, maka pada app/views/employee/index.php kita hapus saja filter modelnya. Ini dihapus, kemudian selesai. Oke, ini untuk tugas saya akan menjelaskan di video selanjutnya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.